Ini gua kasih tau, yang bagian ininya nih enak banget. Kenapa harus dipegang, Pak? Yang mana, Pak? Yang ini. Lagi, ya, terus, Pak. Terus. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Ciao ciao, welcome back to my YouTube channel. Ciao. Cow. Oke guys, jadi hari ini kita bakal nge-review makanan ayam, jadi fried chicken. Tapi kan ini biasanya kan kayak apa ya, boleh nyebutin itu nggak sih, merek nggak sih? Boleh lah ya. Kayak McD atau KFC itu kan interlokal ya, kok interlokal? Internasional lah pokoknya. Kalau yang lokal fried chicken kayak banyak juga sih sebenarnya, tapi ini kita mau nge-review 3 macam ayam lokal. Yaitu yang pertama ada Olive, lalu ada Oti, dan yang terakhir ada Family Fried Chicken. Itu gerobakan gitu loh, kalian pasti tahu kan. Kita mau nge-review 3 ayam fried chicken itu, oke? Jadi peraturannya gini, jadi kita bakalan bagi kertas dari kita. Setiap kita makan ayamnya, kita bakal nge-review di kertas ini, lalu nanti di akhirnya kita bakalan ngomongin review tentang ayam itu, oke? Bolpennya mana? Kita bagi-bagi dulu bolpennya. Oh ya, sebelumnya mau aku perkenalkan ini untuk tamu-tamu kita pada malam hari ini. Untuk dari sebelah kanan dari Gua Boteng dari mana nih? dari Ungaran. Ungaran siapa? Lalu sebelah kiri saya ada siapa ini? Galuh. Galuh, ini vokalis terkenal juga loh. The Prayer. The Prayer. The Prayer. Dan Berdoa. dan disebut merek dong. Lalu di ujung baju putih ada siapa Bima, namanya? Bima. Oh, Bima. I say. Kalian bisa nonton langsung video klip. I tried to fight to say goodbye. Ya, I say wes. Oke, ayam pertama apa yang mau kita review? Wah, ini. Apa ini? Ini ayam dari Olive Chicken. Oke. Olive FC. Kelihatan kah? Football Club. Nggak kelihatan ya? Yaudah, nggak apa. Ada Popeye fried chickennya nggak sih? Ada kayaknya. Ada Ada. Popeye ada. Ada. Solo ada. Oh, ada ya? Popeye. Aku baru tahu. Oke, jadi ini adalah Olive fried chicken. Harganya salah satu piece-nya itu adalah 11.000 untuk dede. Jadi yaudah, langsung aja kita cobain rasanya. Oke. Ini habis dipegang berapa orang nih? Bentar, Kulit ayam itu lebih berharga guys daripada pacar orang guys. save the last for the best, bro. Oke. Kebalik aja. Save the best for the last. Ini nggak ada caos. Ada dong saus. Ya kita nggak usah pakai saus aja dulu ya. Nggak usah pakai Coba pakai saus dulu. Jadi Kita kulitnya rasakan- dulu apa dagingnya dulu? Dagingnya dulu aja. Lagi dulu. Oke, kita cobain dagingnya dulu ya guys. Ya. Daging. Oke. Daging. Daging. Pertama buat kalian guys. Satu. Ya dong. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung dong. 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua kasih tau, yang bagian ininya nih enak banget. Kenapa harus dipegang, Pak? Yang mana, Pak? Yang ini. Lagi, ya, terus, Pak. Terus. Kan ada sendiri, Pak. Oh iya. Lupa Pak. Enak guys, ternyata guys. Beli dari jam berapa bro? Ini berjuang nih, belinya berjuang banget karena lagi PSBB kan. Jadi Iya. tutupnya Mau tuh beli saus ya. karena lagi PSBB. Jadi di Semarang itu toko-toko itu tutup jam 8 malam mentok. Dan tadi aku kesana itu jam 8 kurang 5. Di Olive nya. Lu tahu aku ke tempat Olive itu ke 2 tempat. Yang satu tinggal 1 biji. Oh ya, kita sambil ngobrol dong. Gimana nih keseharian, mungkin dari Kak Boteng dulu deh, kesehariannya selama Covid ini gimana? Apakah mengurangi jatah bulanan atau gimana selama Covid? Enggak sih, kalau gue selama Covid ini nggak mikirin masalah ekonomi ya, karena rezeki mah ditahan Tuhan ya. Ada aja kok. Yang penting kita mah membatasi diri dan membantu pemerintah dulu, yang penting menjaga biar nggak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang yang Nah, gitu guys. Menghentikan penyebaran. nah Dan Asal- buat informasi juga,
kita juga pakai hand sanitizer, terus Iya pastilah. cuci tangan dulu sebelum makan. Keluar juga pakai Makan- masker. Kemana-mana pakai masker. Emang kalau untuk Mas Bimo sendiri gimana? Kalau selama COVID sih emang karena kalau aku di rumah, full di rumah. Full di rumah ya. Nah, di rumah Bagus sih nggak sebenarnya. boleh kemana-mana emang kan. Nah. Karena tadi ada kesibukan masalah kerjaan sama ada buat saudara, terus kebetulan juga dekat sini, terus ke sini. Kalau nggak mau keluar dari rumah tuh karena gara-garanya di rumah ada orang tua. Nah, kalau Jadi untuk jangan mikirin kalian sendiri. iya sih benar. Mungkin kalian kalau anak muda kuat, mungkin imunnya kuat. Cuman balik lagi kalau kalian masih tinggal sama orang tua, di rumah tuh kalian mikir orang tua juga. Ada nenek kalian misalnya, orang tua kalian. Kalau mereka kena, kan mereka itu nggak sekuat kalian. Jadi preventif, pencegah daripada Dengerin tuh mengobati. guys, jangan keluar mulu isinya anjir. Gua ngeliat itu di berita ya ampun. Sekarang kita review dulu untuk olive-nya. Oke, dimulai dari sekarang. Gue boleh nyontek ya? Yuk. Next chicken. Next chicken. Oke, next chicken. Ya, Apa nih? Oti. Oti fried chicken. Bentuknya kayak gini guys, kayak gini guys. Ya mungkin karena nggak pakai nasi kali ya. Oke. Nggak tahu juga sih kalau pakai nasi kayak gimana. Dari looknya hampir sama kayak KFC ya. KFC ya. KFC. KFC. Nggak kayak ayam Burger Kill gitu. Burger Kill. Ben ya? Salah lagi. Ngomongin nama musisi Bim. Emang beda omongannya. Jadi harga OTI itu satu piecesnya itu 12.000. Jadi OTI ini tuh udah ada dari 2016 guys. Gitu guys. Dari Salatiga ya kalau nggak salah. Dari Salatiga kalau nggak salah sih. Oke, kita langsung cobain aja. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cobain. Dewa bro. Kalau gue sih lebih suka yang enak itu yang di depan bro. Oh gitu. Ya. Karena udah biasa enak di belakang. Iya. Nah, ya. Pantesan ya, Iya. cewek yang gak suka sama dia gitu ya. Enaknya di depan doang. Belakangnya pahit. Laki-laki tuh kayak gitu. Nah gitu ya. Kenapa Oke. bawa laki-laki, Bos? Kena semua bos laki-laki, Bos. Tapi kan tergantung ayam ya bro. Oh gitu. Kalau enaknya sampai belakang, Oh, bisa. Jadi ayam kalau yang 200.000 ya murah. Ya 200 udah nggak ada pak. Udah nggak ada ya? 400 ya? 400 itu. Terakhir lu berapa? Terakhir 550 dulu. Itu ayam yang pengen Enggak. belajar nyanyi. Enggak bro. Aduh, ayam yang pengen belajarnya. Itu guyonan internet kita sih yang yang tahu cuma kita doang. Ya udah ya. Ya mudah-mudahan yang dimaksud gak nonton. Nggak enak gitu jadi. Tanggapan kalian tentang yang kemarin itu sih di berita yang bandara sekarang udah dilonggarin, terus banyak yang ke mall-mall gitu, rame banget. Nah, gimana menurut kalian sih? Ya Mas Galuh, gimana tanggapannya? aku sih nggak pernah kepikir orang-orang itu bakal punya ide atau niat bakal nge-mall di suasana yang lagi begini sih ya, atau sengaja ke tempat keramaian karena kayak ngerasa nggak ada takut-takutnya gitu. Padahal contoh yang meninggal udah banyak. Minimal kalau emang mau atau lagi pusing pengen keluar, udah pusing banget, udah sange banget gitu umpamanya. Maksudnya ke alam bebas kayak kemana kayak Oh, iya. gitu kan. Nggak harus yang terus ketemu ke mall belanja. Emang Anda yakin Anda mau lebaran? Gitu. Baju baru dan segala macam tuh nggak harus sekarang dong. Iya sih, Emang THR kalian cair kan? Enggak. Iya sih. Nah Santai itu aja. maksud gue gini. Kalau lu lagi nyari duitnya susah, kenapa harus konsumtif? Nah, Gitu loh. Lu ngapain belanja? Lu Kadang ngeluh mikir- kerjaan kayak gini, lu ngeluh gini. Iya sih. Duit itu dipakai buat
sembako aja dulu. pada Kalau misalnya punya duit lebih, protes bagi-bagi pada gitu. protes sama pemerintah karena penghasilan berkurang tapi mau belanja Kayaknya gitu ya kan konsumsi, banget. iya. Iya, nggak pemilihan untuk kebutuhan pokok lah istilahnya kan kayak gitu. Malah pikir beli baju, beli sepatu, great sale segala macam. Lu Kalau pikirin manis, coba yang di luar sana yang buat masuk ke mall aja tuh mikir gitu loh. Yang buat makan aja tuh stres gitu. Lu malah mikir belanja, mikir mudik. Kadang juga yang kayak gitu juga sih, maksudnya kok bisa dia punya pikiran gitu, mau ke mall nggak takut mati banget gitu kan. Welcome to wak. Ngerti kalian misalnya yang mau mudik, yang mau pulang ke rumah, yang misalnya apa namanya perantauan, pengen pulang ke rumah kan pengen ketemu keluarga, ngerti kangennya kayak gimana. Cuman kita kan nih misalnya kalau kalian nggak sakit atau nggak apa segala macam kan, tapi kan kita OTG kan, orang tanpa gejala kan. Benar. Kita kan nggak tahu kita sakit walaupun kita misalnya nih kita udah rapid test, swab test segala macam, cuman kan habis itu after itu kita kan nggak tahu kita kena apa enggak. Ya. Kita kalau pulang ke rumah katanya kita sayang keluarga, kangen keluarga, tapi kan kita nggak sayang langsung kan, kita carriernya nih, pembawanya nih. Coba bayangin deh, lu pulang ke rumah, lu bawa penyakit itu ke orang tua lu yang nantinya orang tua lu misalnya nih jelek-jeleknya amit-amit sakit dari gara-gara lu. Jadi tuh kayak apa ya? Kontradiksi sama yang jadi niat lu. Lu pengennya apa, lu kangen sama keluarga, lu pengen ketemu sama keluarga, cuman lu yang bikin keluarga lu sakit. menyebabkan. Ditahan dulu, direm dulu. Sabar. Begitu anjing gak tanpa Si anjing. apa namanya? Ditahan dulu, direm dulu. Biarin ini reda, biarin ini semua selesai. Toh kalau udah selesai kalian bisa ketemu keluarga kapanpun kok gitu. Jadi tuh Kapanpun yang kalian mau. Kuat-kuatin Bener. aja dulu boleh. gitu loh. Kalau kalian Kalian nggak- pasti nggak lama kok. Enggak sih, kalau aku sih kasihan sama yang itu loh. Maksudnya kasihan sama dokter-dokternya, perawat-perawatnya sampai meninggal. Ya sekarang Cuma gimana gara-gara- mereka mau mikirin itu, men? Mikirin keluarga terdekat aja kayak nggak peduli kan? Iya sih. Nongkrong di tempat. Welcome to. Kalian mikir, kalian jadi kalau gue bilang gini, orang-orang yang ngata-ngatain pemerintah, orang-orang yang bilang pemerintah nggak becus segala macam, kayaknya orang yang sama yang pergi ke mall itu juga. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Gitu loh. Kalau gue mikir sih kayak gitu, karena apa? Tingkat egoisnya tuh geblek gitu loh. Mikirin diri sendiri. Lu nyalahin pemerintah, lu nyalahin gini. Sekarang dikasih kelonggaran, nggak dikasih apa namanya? Sekarang gini ya. Kalau misalnya yang gue lihat dari pemerintah sendiri aja bingung. Karena saat dia mau nge-lockdown, orang-orang Makan apaan ya? nggak usah di lockdown, masih PSBB deh, Iya. masih pada apa ibaratnya ngabuburit, Keluyuran lagi. masih pada keluyuran gitu loh. Anak motor masih ngedrak ya kan? Nah, pemerintah sekarang mikirin daripada ekonominya mati nggak jelas diisi sama orang-orang yang keluyuran nggak jelas, mending ekonominya dibantu dulu, dibenerin nih. Tapi dengan catatan kesadaran kalian juga, nggak harus numpuk-numpuk di mall juga, nggak harus numpuk-numpuk di antrian juga. Udah enak Gitu loh. Kalau kerja boleh, enak tuh kan. Dan sekarang pas rame kayak gini, nyalain pemerintah lagi. Dan sekarang Kenapa sih pemerintah nggak tegas kayak gini elunya yang goblok kan. Jadi menurut ini pasti kita sependapat lah ya semuanya ya. Kalau mau ngomongin apapun, berkacalah sama diri sendiri. Ya, betul. Ngomong sama pemerintah ini gini, nggak selesai segala macam, ngaca sama diri sendiri dulu. Udah bener belum? Udah nurutin program pemerintah apa sih namanya? Iya, program pemerintah. Program pemerintah belum yang di rumah doang apa segala macam. Masih suka pergi nggak? Dilihat dulu dari diri sendiri. Kalau diri sendirinya masih belum bisa nurut, ngomong kayak gitu percuma. Jadi itu pemerintah ngasih anjuran ke kita semua itu emang buat kebaikan kita semua gitu loh. Jadi kalian tuh nggak usah bebel-bebel lah jadi orang, nurut-nurut aja lah. Itu juga toh nantinya kalau ini udah selesai semua COVID ini udah selesai semua kan kita juga bebas mau ngapain aja terserah kalian gitu loh. Yang paling penting tuh hentikan penyebarannya dulu. Kalau penyebarannya nggak kelar-kelar gimana mau kelar COVID-nya gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita review dulu bahannya. Nah, ini bagus ini kita review makanan sambil ngobrol-ngobrol Udah. biar bermanfaat. Oke, that's it untuk review yang kedua. Kita lanjut ke review ayam yang ketiga yaitu dari Family Fried Chicken. Kenyang ini- gue anjir. Ya lu dihabisin Iya, semua. gue nggak tahu tadi ngomongnya dia harus dihabis.
Kata gue ngomongnya sih. Kenyang ya. Gue soalnya tadi sambil emosi cuy. Jadi Gua kalau makin lapar ngebahas- makin lapar. Ngebahas masyarakat Indonesia tuh gue sambil emosi jadinya lapar anjir. ya. Tiba-tiba habis kenyang gue. Oke, yang terakhir ini dari Family Fried Chicken. Jadi ini tuh sebenarnya bisnis keluarga ya. Ya. Bener ya, bisnis keluarga dari tahun 2006. Wow, udah lama sekali. Berapa harganya? Jadi per piece-nya harganya 10.000. Paling murah nih ya. Paling murah ini. Ceban. Ceban cuy. Oke, kita langsung. Lebih gold sih kayaknya. Iya loh, tapi jujur dari 3 ayam tadi Gitu. yang kayak maksudnya kayak yang Paling bentuknya menarik. sama looksnya yang kalau dari gue nih golden brownnya paling bagus ini. Iya, golden brown. Kalau gue malah yang oti. Kalau dari itunya warnanya. Kalau roti bentuknya doang gue seneng. Iya, kayak Warnanya ini KVC tadi gue bilang. Ini warnanya ini sih pak, kalau gue Warnanya. Ih, warnanya ini sih. Enggak ah. Lu tangan abang-abang tuh. Langsung kita coba ya. Abang-abang. Oke, langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kenapa minta disuapin? Enggak. Ininya loh Bim, kulitnya nih loh. Enak Enggak banget. dipegang juga dong bos. enak ya. Lezat. Ya Allah. Saus sambal, Asli. gue kira saus tomat. Ada baunya paling random pak. Iya sih, menurut gue juga gitu sih. Wah asli sih pak. Rasanya aneh juga sih. Asli sih pak. Ya, Ini mau dikomen sekarang aja. Ini loh. Cuman mungkin selera Cuman orang ya enggak sih, tetap kemakan nggak bukan yang enggak kemakan. Apa gitu-gitu anak Kemakan. Tadi Cuman tuh udah kayak kenyang ya. enggak, cuman tuh maksud gue tuh bukan apanya ya. Gue udah dapet kesimpulannya. Gue sebenarnya dari tadi sih udah sih bang. cuman buat make sure aja nih ya. Nah, Udah, kenyang guys ternyata. Gitu doang aja. parah. Kita tuh bukan mukbang kayak si itu. Senangannya boteng. Tanboy. Enggak KKI. Kenapa jadi IKI? Jadi tambah nafsu makan sih. Bang. Gila ya. Guys, saya makan sama tulang-tulangnya guys. Jancu. Udah. Ini reviewnya satu-satu ya. Dari setiap ayamnya dulu baru nentuin kalian milih yang mana. Kalau aku dari Olive itu gurih banget untuk kulitnya dan dagingnya itu empuk juga dan nggak apek baunya. Baunya harum juga sih kayak gitu. Kalau untuk dari rasa aku 85, packagingnya 90 karena kayak apa? KVC. KPC. Looknya aku 90. Kalau Mas Bimo gimana untuk ayam olive-nya? Yang pertama berarti olive ya? Iya. Olive sih tadi kulitnya enak. Dagingnya juga ada rasanya, bumbunya sampai di dalam daging. Cuman kalau buat penilaian, kalau gue sih rasanya dari olive tuh 70. Packagingnya tuh 75. Karena emang kayaknya fried chicken emang gitu ya, kebanyakan yang kotak-kotak begitu. Kalau dari bentuk ayamnya sendiri sih 70 ya. Jadi rasa 70, packaging 75, terus bentuknya, looksnya itu yang buat naikin nafsu makan 70. Kalau menurut Mas Galuh gimana? Untuk olive? Menurutku olive sih enak ya. Malah menurutku dari 3 tadi paling mencolok olive. Asinnya segala macam tuh pas menurutku ya. Menurut lidahku tuh pas semua. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Cuman kayaknya kalau dimakan dalam jumlah banyak akan enak. Kalau olive keseluruhan menurutku packaging segala macam 85 lah. Oke. Kalau Mas Boteng gimana? Ya, kalau gue sih sama ya kayak Galuh ya. Dan tapi yang gue ngerasain sih mungkin karena kedinginan. Udah kedinginan jadi sedikit Nggak ada yang keasinan. menghangatkan gitu. Enggak jadi sedikit. Coba agak sedikit diselimutin mungkin sampah. Joknya sampah. Ada hobi lain nggak selain ngejokes? Ya gimana? Ya mungkin jadi keasinan gitu loh. Ya. Terus apa kalau misalnya dari kulitnya itu dapet lah kalau gue bilang langsung apa ya bener-bener kulit gitu bukan tepung doang bukan Ya.
kulitnya kerasa gitu. Terus dari daging sama kayak Bima sampai ke hampir nyampe ke tulangnya itu masih ada rasanya. Enaknya sampai ke tulang ya? Enaknya sampai ke tulang. Anjay. Enaknya sampai ke tulang. Anjay. Ini ya. Sampai ke tulang. Terus tebel juga dagingnya. Dengan harga yang 11.000 tadi, gua kasih nilai 8. Oke. Untuk review yang kedua dari Oti, kalau dari aku sendiri all of-nya aku 70 lah. Karena dagingnya kalau menurut aku tuh rada hambar kalau menurut aku ya. Tapi kulitnya gurih. Gitu sih kalau menurut aku. Oti. Oti, kalau Oti. Kalau menurut Mas Bima gimana? Oti ya? Kalau dari harga tadi aku lihat dari awal tuh paling mahal. Ya. Ekspektasiku paling enak. Tapi malah menurut aku lebih nggak enak dari yang pertama. Rasanya menurut aku 6,5. Packagingnya apalagi 60. Sama kalau looksnya paling enak lebih bagus dari yang olive tadi. Jadi 7,5. Look ayamnya ya. Look ayamnya. Jadi kalau di rata-rata ya sekitar 6,83333. Oke, kalau Mas Galuh gimana? Sebenarnya sama-sama enak kayak olive, cuman emang bener sependapat juga sama si Bima. Nggak lebih enak dari olive. Sampai daging juga masih kerasa kok. Jadi dari harganya yang ternyata lebih mahal walaupun selisih 1.000 ya. Sama olive overall aku kasih 8 ya kayaknya. Oke. Masih di bawah olive. Kalau 0,5 poin. Mas Buteng bagaimana? Kalau yang gue lihat, sih poinnya waktu pas ngebuka pertama itu, pas gue ngelihat kok basah gitu loh. Basah Dari dagingnya. seluruh. Saiful Jamil, Sampah. Dewi Persik kalau mau gantiin Saiful Jamil, Sampah. boleh. Ayo tante. Terus Jadi basah, dagingnya itu basah. Jadi kalau misalnya pas gua ngeliat mau makan itu sedikit ragu ya. Karena kan gini, kalau biasanya kayak yang fast food kayak gini kan, kita biasanya kalau zaman dulu tuh buat mudik, kita bekal di mobil gitu. Nah kalau misalnya kejadiannya kayak tadi, dengan bungkus kertas doang terus ada bolong-bolongnya gitu di mobil, baunya kayak gimana? Yang gue pikirin sih itu. Terus efek ke dagingnya sendiri itu jadinya basah. Basah itu. Terus kalau di jalan kita mau ngangetin juga kan nggak bisa gitu kan. Nah itu sorry ya, gue agak sedikit gimana ya ngungkapinnya ya, enak lah bahasa halusnya gitu kan, agak sedikit enak. Cuman pas dimakan ternyata nggak seenak yang kita lihat gitu loh. Jadi sebasah itu tapi pas dimakan ternyata masih enak gitu, masih better lah. Nah looksnya itu yang paling gue suka dari yang tiga. Dari yang olive gue lebih suka looksnya si Oti, bener-bener yang oh ini mahal nih, ayam mahal nih gitu. Berkelas lah. Siap. Biasa di tempat dugem biasanya. Ya udahlah, itu dari Oti aja. Dengan harga 12.000 gue bilang kurang sesuai. iya. Oke. Oke, untuk yang terakhir ini dari Family Fried Chicken. FFC. Dari bisnis keluarga. Dari 2006 ini lama banget tuh, paling lama Paling daripada lama yang nih, lain. 2006. Lama banget loh gila. Dari 2006 tuh begini. Ya itu keluarganya Tidak tiri belajar. Asal bikin. Enggak, mungkin gini, dari 2006 bapaknya nih yang bikin nih. Iya. Kan turun temurun tuh pasti. Nah, mungkin dari turun temurun itu mungkin ya jadi Mungkin resepnya ada yang hilang dikit. Gak dimasukin. si colong tahun plankton. Gitu ya. gitu. Kalau dari aku sendiri sih overall nilainya 60 kalau dari aku, karena kulitnya itu gurih, paling gurih daripada yang lain. Tapi untuk overall dari rasa dagingnya yang hambar, terus yang dari bau kita kecium baru buka baunya juga kurang sedep ya. Paling random ya. Paling random ya, apa sih, nilai 60 lah. Oke. Tapi harganya paling murah ya, worth it sih. Oke, untuk Mas Bima. Kalau buat ini dari pertama jangan dari rasa dulu, dari bau lah. Dari bau bukan bau yang nggak enak ya, cuman bukan ayam nih gitu loh. Kampus Di bau- nih. Ayam kampus sih. Maksudnya dari bau kan dicium tadi Ini bukan di bau aneh. Sama.
Betuding ya. Oh, Itu loh, apa namanya? Astagfirullahaladzim gitu. Agama apa? Lagi astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. agak bau gitu loh. Rajim. Apa namanya? Anda apa? Iya, saya Kristen. Kenapa jadi astagfirullahaladzim? Apa namanya? Dari bau bukan bau yang gak enak, cuman tuh aneh lah dari ayam yang lain, dari olive. Kan kita kan tadi punya 3 nih. Dari yang lain tuh paling aneh lah baunya lah. Terus yang kedua daging. Rasanya. Kalau dari rasa daging nggak bisa komen banyak lah, karena emang kayak nggak ada rasanya menurut aku, hambar aja. Terus packagingnya ya menurut aku so far yang paling ya mungkin ya walaupun rasa ayamnya nggak enak, packagingnya juga Ya mungkin dari costnya juga ya, dari cost. karena memang harganya murah, nggak nyalain. Cuman nggak nyalain. kan kita ini kan dari yang 3 tadi kan perbandingan. Kalau dari segi harga dengan packagingnya seperti ini, kalau suruh nilai ya aku tadi 60 lah. 50 lah, 55 lah kalau buat packagingnya, karena emang cuman kertas minyak begitu doang, bungkus minyak begini. Terus kalau dari rasanya tadi udah, tapi surprisingly kulitnya tuh enak pak, abis nih pak kulitnya pak sama saya. Itu kayaknya bumbunya di kulit doang. Enggak, jadi tuh Nuangin bumbunya. asin enggak, asinnya pas, gurihnya juga enggak terlalu gurih banget. Sama yang lain malah aku lebih doanin buat kulitnya loh. Oke, gimana Mas Galuh untuk komennya dari Family Fried Chicken? Kalau aku emang ngikut apa kata pepatah ya mungkin. Ada harga, ada rupa mungkin. Jadi Iya sih. rasa ayamnya tuh emang kalau ini family ya, kalau menurut saya familiar banget. Emang rasa ayam yang kayaknya dulu sering makan ini gitu. Cuman lupa kapan dan di mana. Kecing-kecingnya gitu ya. Keluarga Anda sering makan ayam begini? Oh iya. Jadi emang Ini lagi pada fakir endorse apa gimana sih? Ini corona pak. Corona saya butuh asupan. Jadi bener tadi sependapat juga sama beberapa pendapat dari Bima. Kulitnya emang luar biasa gurih ya. Bahkan paling gurih di antara 2 ayam sebelumnya. Cuman emang dalamnya aku nggak ngerasain apa-apa. Ini lidahku ya. Jadi overall sih aku 75 lah. Untuk Mas Boteng. Ngelas. Ini gue bingung ya, Bima ngomong enak, gak lu ngomong enak, gue kok nggak sendiri ya? Itu kan Itu makanya balik lagi menurutku ke- makanya. Apa karena gue kekencangan tadi ya? Nih ya, kalau misalnya yang gue rasain itu dari kulitnya itu asin, memang asin. Cuman asinnya itu bukan asin kayak bumbu ayam, tapi lebih ke bumbu ya terigu doang gitu. Lebih kayak rasanya ke cheese stick ya. Kok gue makan ayam tapi jatuhnya kecemilan gitu loh. Terus daging justru malah gue kebalikan dari mereka nih. Oke kalau gue bilang dagingnya. Terus untuk bungkus gue nggak mau komen banyak. Cuman yang gue mau komen justru harganya. Dengan ayam segini, dengan bungkus kayak gitu, rasanya kayak gitu. Kalau mau bikin harga 10.000, rasanya aja yang dibenerin. Bungkus sama penampilan udah oke lah kalau dengan harga. Cuman rasanya aja diperhatiin. Kalau untuk rasa ayamnya kok agak bau atau gimana tadi lu bilang ya. Karena gini, yang gue tahu kalau misalnya di tempat fried chicken kayak gitu, ayam itu disuplai, ya kan? Nah mungkin yang salah itu yang nyuplainya gitu Bisa loh. jadi sih. Yang nyuplai ayam yang mungkin motongnya salah atau gimana, karena banyak juga yang kayak gitu. Open aja ya, di KFC pun gue pernah ngalamin ayam bau. Di McD gue pernah ngalamin ayamnya Iya sih, masih ada darahnya. aku gitu juga kan. pernah. Iya, aku juga Nah, pernah. gitu. ngalamin Kalau gitu. misalnya untuk produk itu kan human error, cuman kalau misalnya dari rasa kan, gue bilang dari yang ngolahnya gitu loh. Iya. Dengan harga 10.000 harusnya bisa diperbaikin. Tapi kalau misalnya lo mau mertahanin dengan rasa yang kayak gini, ini masih kalah sama ayam-ayam yang harganya 6.000 7.000. Kalau misalnya lo bertahanin dengan harga 10.000, keluarganya mending cari keluarga baru aja. Kalau itu satu keluarga. Family ya. Family. Iya. That's it. Itu aja sih kalau dari kita ya. Oke, itu aja. Sekian review dari fried chicken lokal. Thank you buat teman-temanku sekalian. Ya, Oh, gue masih pengen ngomong loh. Ini Pengen masih ngomong. banyak yang diungkapin. Next lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Gak mau. Ini kita masih mau bahas keluarganya family. Ini gimana keluarganya terus gimana? Kelangsungannya gimana? Gimana sih, Sar? Keluarganya Gue gimana? masih mau bahas keluarganya ini. Ini yang nerusin tirinya apa gimana? Oke guys, udah segitu aja. Kita bakal lanjutin kita, nanti. lu bisa gini nggak sih? Bisa gini nggak sih? Jadi, kayaknya SMA. Ikat. Tampis. Oke guys, gitu Gue aja. lupa gimana? Gini.
Enggak ini. Kesempatan SMA dulu gitu. Terus? Nggak ada gini. Kalian yang ngetuk. Tutupnya nggak ada maksudnya. Aduh. Thank you. Ciao ciao, see you in the next video. Sampah.